Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Pagi ini seperti biasa OTW to work, ya kan, melalui jalan tol. Tenang aja ya, banyak teman-teman yang menyampaikan perhatiannya dengan menyampaikan Bang Oman hati-hati di jalan. Yes, insya Allah ya, mohon doanya ya. Berdoa juga ya, Bismillahirrahmanirrahim, mursahin Robbil Ghafur Rahim. Ya, kita baca doa dulu. Dan ya inilah perjalanan kita menuju ke kantor, yang tentunya bagian dari kita mencari pahala, mencari nafkah, dan juga mudah-mudahan Allah ganjar dengan pahala yang besar gitu loh. Karena mencari nafkah adalah bagian dari ibadah. Oke, di video kali ini, siapa dari temen-temen yang kepengen banget dapetin customer lebih banyak gitu loh? Ada yang mau? Pasti mau semua ya. Punya customer lebih banyak, punya pelanggan atau buyer lah, punya pembeli lebih banyak ya, tapi saya baca bahasanya mungkin customer kali. Kita pengen dapat customer yang lebih banyak. Kalau mau, kita simak perjalanan kita ini dengan sharing yang bermanfaat tentang bagaimana kita mendapatkan lebih banyak customer. Yes. Ini juga challenge yang perlu kita lakukan setiap hari. Oke. Di beberapa video saya pernah sharing tentang temperatur customer ya. Ya, ingat ya, yang cold, warm, hot. Jadi ketika kita berjualan ya, ketika kita menawarkan produk atau barang, kita pasti akan menemukan 3 segmen ini gitu loh. Ya. Dimana ada cold audience, kemudian ada warm audience, dan juga ada yang hot audience. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan volume penjualan kita? Nah, ini dia ya. Dengan kita memahami temperatur audience itu tadi, audience atau apa ya, prospek ya, mengetahui tahapan-tahapan itu tadi, kita nanti akan bisa meningkatkan, nah gitu loh, volume orang yang akan membeli di produk kita. Maksudnya gimana Bang Mar? Ya gini, selama ini ya, kebanyakan orang mereka fokusnya itu di hot buyer, nyari orang yang benar-benar mau beli hari ini juga gitu loh. Ya, setuju ya? Itulah makanya kenapa kita selalu hard selling. Ya. Ayo, gue jualan rumah nih, gue jualan apa nih? Gue jualan mobil nih, gue jualan ini, jualan itu. Selalu yang kita kejar tuh hot buyer. Kita cari orang yang langsung mau beli sama kita gitu. Yes, kita dapetin itu. Tapi persoalannya adalah hot buyer itu presentasinya bisa dibilang yang paling kecil. Tuh, terutama mungkin produk-produk kayak properti nih ya. Properti itu banyak orang yang mungkin belum ready saat itu juga untuk membuat keputusan. Kenapa? Mereka compare, iya kan? Kemudian mereka nyiapin uang, nunggu bonus turun, ya kan? Nunggu THR, nunggu dia dapat proyek gitu ya. Jadi nggak langsung deal gitu loh. Nah, sedangkan selama ini kita jualan, sebar brosur segala macem, kita iklan gitu ya, kita kejar tuh hot deal, hot prospect, kepengennya langsung closing. Begitu iklan blok langsung closing. Sebenarnya ini juga berlaku di semua bisnis. Kita mau jualan apa? Mau jualan fashion, kita mau jualan makanan, kuliner, kita mau jualan
jasa kita gitu, terutama jasa ya. Biasanya orang decisionnya itu panjang gitu loh, lama, nggak saat itu juga. Ya, bukan berarti yang belum membeli itu sebenarnya tidak membeli gitu, tapi karena memang mereka butuh waktu gitu. Nah, untuk meningkatkan customer kita supaya lebih banyak membeli kita, simple. Kita memahami dulu tadi tuh tipe leads kita, tipe prospek kita. Ya kalau hot ya udah jelas hot nih. Tinggal dia gimana nanti kita mengkonversinya, membuat dia melakukan atau membuat keputusan yang tepat untuk dia membeli. Ya, kalau udah hot sih ya itu tinggal kemampuan konversi kita aja, kemampuan tim kita atau kita sendiri dalam mengclosingnya gitu. Nah, sebenarnya yang gemuk itu adanya di warm. Di warm customer. Warm customer itu apa? Dia udah tahu kita, dia udah meneliti kita, udah lihat-lihat, udah lirik-lirik. Tapi dia belum siap. Atau dia tadi yang saya bilang masih compare-compare, masih lihat kiri kanan. Terus juga dia masih nunggu nih, ini kok si Omar projectnya masih tanah nih gitu loh. Beneran nggak dibangun gitu loh. Dia masih meneliti, ya kan? Si Omar belum ada rumah contohnya nih gitu. Nah itu sebenarnya gitu teman-teman. Bisa dibilang ini sebenarnya yang gemuk di sini gitu. Hanya saja kita tuh terkadang, bukan kita ya, Anda pun terkadang pengen buru-buru gitu loh. Dan tragisnya lagi kadang-kadang warm prospect ini, warm audience ini, kadang-kadang kita menganggapnya dia nggak closing gitu loh. Udahlah, nggak ini nih, nggak prospek nih gitu loh. Padahal belum tentu. Ya, saya punya pengalaman, pernah ada prospek saya itu 3 bulan kemudian baru ngambil keputusan. Nah ini tugas kita sebagai pebisnis, mau properti kayak mau bisa pakai, kita memahami ini gitu. Makanya database itu adalah tambang emas kita, ya kan? Tambang emas loh. Itu kita mesti memahami dulu, ya. Memahami tadi tuh tahapan dia dari cold, warm, hot itu tadi. Nah, jadi kalau teman-teman kepengen customer meningkat, pengen lebih banyak dapetin customer, coba kita garap nih 2 segmen nih sebenarnya. Fokus di 2 segmen. Dari cold kita jadiin warm. Dari warm kita buat mereka menjadi hot. Ya, itu. Bagaimana caranya ya, teman-teman tentukan strateginya. Ya kan? Kalau di properti supaya dia warm apa? Ya udah kita undang mereka untuk gathering, customer gathering, ya kan? Suruh mereka datang, undang mereka datang, kita kasih makan siang, kita presentasiin, atau kita ajak mereka makan durian. Kan makanya sering banyak ya ada apa? Banyak developer yang menawarkan itu, misalkan makan es krim gitu ya, makan durian. Gitu. Itu sebenarnya untuk ayo lihat dong produk gua, lu kenal dulu sama gua gitu. Nanti kita jelasin di situ. Nah, itu kan mulai jadi consideration. Oh, iya nih boleh juga nih. Begitu dia lihat rumah contoh kita, wih, ada smart home-nya. Wih. Ini desainnya ternyata kelihatannya kecil, tapi begitu dibikin rumah contoh, dikasih furniture, dibikin full furnish gitu ya. Ternyata asik juga, keren juga gitu loh. Nah, ini meningkatkan apa ya? Level of warmness-nya gitu. Naik lagi suhunya, level of temperature. Jadi naik suhunya dari cold menjadi warm. Wah, kayaknya ini bisa jadi pertimbangan nih gitu. Nah, lalu tetapkan strategi bagaimana nanti supaya dia meningkat menjadi hot. Gitu. Ya. Asik ya. Kita bisa loh ningkatin pembelian kita. Nah, makanya teman-teman berjualan itu ya, jangan fokus hanya hard selling-nya gitu. Bicara juga tadi kita juga bisa soft selling dan segala macam. Nah, terus tadi saya mau jelaskan tadi tuh, kenapa ada kita kasih mereka sedikit
hal ya untuk mereka mencicipi dulu, atau kalau bahasa di propertinya tuh bagaimana mereka ngelihat dulu deh, survei dulu lokasi ke kita, ketemu dengan kita, bangun hubungan dulu gitu loh. Nah, mungkin kalau di produk yang lain bicaranya gini, misalnya saya mau jualan apa nih, mau jualan kuliner ya, misalkan jualan kuliner nih, saya mau jualan apa ya, mau jualan kue coklat misalkan gitu, kue coklat itu ya. Nah, bagaimana caranya orang supaya mereka menjadikan kita consideration? Ya kita bisa membuat, biasanya kita bikin paketnya gede gitu. Kenapa nggak kita bikin dia potongan-potongan kecil untuk orang mau coba dulu gitu. Kita bisa kasih gratis atau kita bisa kasih harga yang minimal harga modal gitu ya, untuk mereka mencicipi. Kan kalau mereka udah ngerasain, oh kue coklatnya Bang Omar ini enak ya rasanya ya, beda gitu dengan yang lain gitu. Baru nanti kita bicara, oke, ini adalah kue coklat paling enak di Tangerang misalnya. Kalau kita bicara kue coklat paling enak di Tangerang di hot audience, orang langsung beli gitu loh. Tapi kalau kita bicara seperti itu ke warm audience, mereka masih oh yeah? Masa sih gitu loh. Oh gitu. Ya kan? Mereka akan seperti itu. Ya enggak? Nah, caranya gimana? Caranya coba kita kasih sedikit aja. To taste. Ya kan, kalau udah to taste, mereka merasakan oke, baru kita nanti offering lagi. Nah, nanti untuk strategi detailnya teman-teman kreasiin sendiri deh. Nah, hari ini memang saya ingin kasih insight sedikit kepada teman-teman bagaimana bisa meningkatkan customer di bisnisnya teman-teman. Walaupun terkait dengan properti, tapi ini juga bisa loh ke semua bisnis ya. Ini sebenarnya business inspiration. Jahelah. Ya, oke. Singkat aja. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol di topik yang lain lagi. Untuk hari ini daily vlog with Bro Omar on the way to work. Semoga bermanfaat. Mohon doanya supaya sehat, supaya rezekinya lancar. Teman-teman juga gitu, saya doain sehat, rezekinya lancar. Dan ingat, subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan nontonin videonya Bang Omar berarti mendukung saya untuk terus bikin video dan semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.